Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, puji Tuhan, saudaraku kekasih Kristus. Ya, kita setiap hari harus menyenangkan Tuhan. Seperti lagu yang tadi sudah kita dengarkan, aku hanya ingin menyenangkan-Mu. Artinya, memang setiap saat ya kita ini sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, harusnya memang tujuan kita hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Karena nanti dengan kita menyenangkan Tuhan, ya tentu Tuhan akan begitu mengasihi kita, dan upah-upah kita akan banyak di dalam kerajaan surga nanti. Jangan kita terlalu melihat hal-hal duniawi, tetapi kita harus memikirkan hal-hal di atas, kata firman. Jadi hal-hal yang kerajaan surga lah yang utama kita pikirkan. Sehingga kalau kita menyenangkan Tuhan saat ini, bukan berarti kita terus langsung mengharapkan kita diberkati dengan berkat-berkat jasmani di dunia ini. Tidak seperti itu. Walaupun kita percaya ya Tuhan yang pemilik langit dan bumi pasti akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya yang begitu mengasihi Dia. Haleluya. Nah, saudaraku kasih Kristus, hari ini saya rindu kita untuk bersama-sama belajar firman Tuhan, bagaimana kita melangkah bersama Tuhan. Melangkah bersama Tuhan. Kita lihat ayat firman-Nya di Kejadian 5 ayat 24. Saya bacakan Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, haleluya. Amin. Nah, mengenai firman ini, ya ini mengenai cerita Henokh. Bagaimana Henokh itu pada zamannya, ya, pada zamannya itu dia menyenangkan hati Tuhan, sehingga dia tidak mengalami kematian, saudara. Makanya kita pun saat sekarang ini, ya, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Setiap langkah kita itu harus berarti bagi Tuhan terutama. Nah, makanya kalau orang mau sehat pun ada filosofi, orang mau sehat pun harus berjalan. Ada filosofi orang Jepang dulu, ya, yang mengatakan bahwa setiap hari itu filosofi kesehatan menyatakan tentang 10.000 langkah setiap hari. Ya, ini pertama kali dianut di Jepang. Lalu filosofi itu populer di
seluruh dunia, banyak negara. Jadi kesehatan jasmani kita pun katanya ya harus melangkah itu paling enggak 10.000 langkah setiap hari. Nah, jadi saudara bisa bayangkan ya, jasmani kita aja harus dilatih dengan langkah-langkah yang setiap harinya harus kita lakukan. Nah, ini dia kalau kita bersama dengan Tuhan juga secara rohani, ya yang lebih penting itu yang kita lakukan, sehat secara rohani, ya dengan berjalan bersama Allah. Ya, hal ini digambarkan di Alkitab, ya hubungan kita dengan Allah itu maksudnya harus bertumbuh. Begitulah yang dimaksud berjalan dengan Allah itu. Nah, makanya Henokh tadi dia tidak mengalami kematian karena Henokh itu berjalan dengan Allah selama 300 tahun. Itu di Kejadian 5 ayat 22 dikatakan demikian. Dia berjalan bersama Allah 300 tahun. Nah, jadi bayangkan saudara bagaimana dia menyenangkan Tuhan selama 300 tahun dia bersama-sama. Nah, makanya Tuhan karena Henokh menyenangkan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, ya sehingga Tuhan mengangkat dia tanpa mengalami kematian. Diangkat ke surga. Sangat luar biasa dan sangat indah sekali. Nah, kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan sepanjang hidup kita, percayalah, ya percaya, kita pun akan mendapatkan upah yang besar di sorga. Nah, hal yang lain di dalam perjanjian lama yang berjalan bersama Tuhan dan tidak mengalami kematian, ya kalau kita lihat pada zaman air bah, di mana semua manusia di bumi ini mati karena air bah. Ya. Nah, tapi apa? Ada satu orang dan bersama keluarganya yang tidak mengalami, yaitu si Nuh, ya. Nuh seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu berjalan dengan Allah. Ini Kejadian 6 ayat 9 dikatakan demikian. Jadi kedua orang ini disebutkan di Ibrani 11 itu dipuji karena iman mereka kepada Tuhan. Nah, jadi saudaraku, dua orang ini di dalam perjanjian lama sangat jelas sekali bagaimana dia menyenangkan Tuhan. Henokh tidak mengalami kematian, ya dia diangkat ke sorga karena apa? Yaitu karena Henokh ini berjalan dengan Allah. Ia berkenan kepada Allah. Nah, di ayat 5-nya dikatakan begitu. Nah, Nuh tidak mengalami kematian itu juga karena dialah manusia satu-satunya selama ini bersama dengan keluarganya, ya, yang mendengarkan atau berjalan dengan Allah sehingga ia benar di hadapan Allah. Ya, di Kejadian ayat 6 ayat 7 nanti bisa saudara baca. Nah, untuk berjalan dengan Allah kita perlu menjaga langkah kita. Supaya apa? Jangan kita mendahului, jangan juga kita ketinggalan. Nah, makanya di sepanjang perjalanan ini kita berbicara dengan Tuhan. Sepanjang kita berjalan dengan Tuhan, artinya sepanjang hidup kita, kita harus berbicara dengan Tuhan, ya, mendengarkannya dan apa? Berbicara, mendengarkannya dan menikmati, ya, menikmati bersama dengan Tuhan dengan hadiratnya. Nah, hal yang perlu kita lakukan untuk bisa mendengarkan Tuhan apa? Nah, hal yang perlu kita lakukan untuk bisa mendengarkan Tuhan pertama di 1 Samuel 15 ayat 22. Coba kita lihat 1 Samuel 15 ayat 22, saya bacakan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Amin. Ini ceritanya, ya, di sini Raja Saul tidak sepenuhnya mendengarkan Tuhan. Ya, disuruh oleh Nabi Samuel, melalui Nabi Samuel Tuhan berfirman atau menyuruh Raja Saul untuk menumpas musuh-musuhnya, menghabiskan semua. Tetapi Raja Saul itu menumpas musuh tapi tidak semuanya, tidak dihabiskan. Malah ada yang dia ambil, menjarah harta-harta musuh itu. Dan rajanya juga dia tidak bunuh. Nah, ini yang tidak mendengarkan Tuhan sepenuhnya. Jadi kita di dalam kehidupan kita sekarang ini pun, ya kadang dengan kondisi, situasi, kadang kita separuh mendengarkan. Setengah dari apa yang Tuhan firmankan, kita mungkin lakukan. Tapi tidak sepenuhnya.
Nah, jadi kadang kita bilang percaya tetapi tidak sepenuhnya percaya. Begitu ada hambatan, halangan, rintangan, masalah, ya kita mulai mendengarkan kata dunia. Padahal Tuhan sebenarnya mau kita sepenuhnya taat, ya, sepenuhnya mendengarkan. Makanya di firman tadi yang kita baca di 1 Samuel 15 ayat 22, sehingga Allah menolak Raja Saul. Karena dia tidak mendengarkan sepenuhnya apa yang sudah Tuhan perintahkan melalui Nabi Samuel. Nah, ini perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sekarang. Jangan separuh-separuh kita mengikut Tuhan. Jangan separuh-separuh mendengarkannya. Ya, jangan kita pikir, saya kan sudah beribadah, sudah melakukan hal yang baik. Nah, terus kita berpikir, ya kalau sekali-sekali kita mungkin tidak melakukan perintah dengan sempurna, mungkin kita berpikir tidak apa-apa gitu. Nah, Tuhan tidak berkehendak begitu. Kita maunya mengikuti Dia sepenuhnya. Apa yang Dia firmankan, apa yang Dia perintahkan sepenuhnya. Tidak separuh. Raja Saul ini pun dia mengikutinya, tapi tidak sepenuhnya. Kalau Allah bilang tumpas semua, ya sama barang-barang hartanya semua itu musuh harus dihanguskan. Tapi Raja Saul tidak melakukan semuanya. Dia malah melakukan, bisa dibilang 3/4-nya dia lakukan, 1/4-nya tidak. Dia pikir itu hal baik. Makanya di 1 Samuel dikatakan, apakah Allah berkenan dengan korban persembahan daripada mendengarkan suaranya Allah gitu. Maksudnya bagi Allah itu lebih penting kita mendengarkan Dia sepenuhnya daripada kita melakukan dengan kehendak kita dan kita berpikir dengan cara kita. Baik itu kita melakukan dengan memberikan persembahan, kita pikir itu sudah menyenangkan Tuhan, ya. Tapi bagi Tuhan, apa yang Dia firmankan itu yang paling penting dulu didengarkan dan sepenuhnya kita lakukan. Ya, kita bisa aja memberikan persembahan ke gereja, ya, membantu orang miskin, ya. Tetapi firman kita tidak pernah baca atau kita tidak pernah menggumuli firman itu, menghidupi firman itu, ya Tuhan juga tidak berkenan. Ya, bagi Dia itu kita lebih baik mendengarkan firman Tuhan atau menggumuli, menghidupi firman itu daripada kita memberikan persembahan yang dengan hanya menurut kebaikan dan pikiran kita saja. Nah, inilah yang terjadi pada Raja Saul. Karena dia pikir, ya kan saya sudah menumpas, cuman sedikit aja yang saya tidak habiskan hartanya buat rakyat, itu bagus. Nah, itu pikiran bagus, tapi perintah Tuhan jelas harus semua. Kita juga harus begitu, ya. Nah, hal yang kedua, ya, kita harus melakukannya berbicara dengan Tuhan. Kalau tadi pertama mendengarkan Tuhan, sekarang berbicara dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa berbicara dengan Tuhan? Ya, satu pertama itu melalui doa. Kita lihat di Markus 6 ayat 45 sampai 46. Markus 6 ayat 45 sampai 46 saya bacakan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah Ia berpisah dengan mereka, Ia pergi ke bukit untuk berdoa. Amin. Saudaraku kasih Kristus, di sini kita lihat Tuhan Yesus saja berdoa kepada Bapaknya. Ini kejadiannya setelah Dia memberi makan 5.000 orang. Ya, dan setelah itu Dia menyuruh orang itu setelah makan semua disuruh pulang, dan juga Dia suruh muridnya duluan dan Dia pergi berdoa. Jadi Dia ada waktu tersendiri untuk berbicara kepada Bapaknya melalui doanya. Nah, kita pun di dalam kita mengikut Kristus harusnya mengikuti seperti itu. Ya, kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani bersama-sama atau melayani, tetapi kita juga jangan lupa, ya, kehidupan doa kita, berbicara kita pribadi dengan Tuhan kita, dengan Yesus, ya, harus kita tetap lakukan. Ya, seperti Yesus ini sendiri, Dia melayani, tapi setelah itu Dia ada kerinduan untuk terus berbicara dengan Bapaknya di sorga. Kita pun harus lakukan seperti itu, ya. Walaupun kita sudah melakukan hal-hal baik setiap hari, jangan lupa kita pribadi pun harus punya
hubungan doa pribadi atau berbicara secara pribadi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini yang perlu kita contoh di sini ya. Terus dengan apa? Selain doa, pujian. Mazmur 71 ayat 8 mengatakan begini. Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Daud mengatakan bahwa mulutnya penuh dengan pujian sepanjang hari. Ini Daud pada masa tuanya takut Allah membuang dia, ya. Tapi akhirnya dia tahu bahwa Allah itu akan menyertai dia karena apa? Puji-pujian. Karena setiap hari mulutnya penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Kita pun harus demikian, saudara. Ya, setiap hari kita memuji Tuhan. Ya, jadi mulut kita ini penuh dengan puji-pujian sehingga Tuhan berkenan. Apapun yang mungkin tadinya kita rasakan atau alami, dengan pujian itu tentu bisa Tuhan merubahkan semuanya. Nah, jadi ini dua hal yang kita harus lakukan di dalam kita berbicara dengan Tuhan. Jadi kita mempercayai pimpinan Tuhan, ya manakala kita tidak dapat melihat apa yang ada di depan atau di sekitar kita. Kita tidak mengerti lagi apa yang kita lakukan, ya kita harus percaya pimpinan Tuhan. Karena apa? Yang penting itu bukan tujuan kita, tetapi perjalanan kita yang kita lakukan bersama dengan Tuhan. Ya, itu yang penting. Saat ini ada saat terbaik untuk kita untuk memulai ya berjalan bersama Allah. Ya, karena setiap hari langkah kita itu berarti. Jadi Anda berjalan ke arah yang benar kalau Anda berjalan dengan Allah. Kalau kita berjalan sendiri belum tentu ke arah yang benar. Nah, saudaraku kasih Kristus, saya percaya ya firman Tuhan ini walaupun tidak panjang singkat begini, tapi ini hal yang patut dan pantas kita dengarkan dan kita lakukan. Supaya apa? Supaya dalam kita hidup ini tidak salah melangkah, tidak salah tujuan. Dan kalau kita melangkah bersama Tuhan, langkah kita pasti benar. Nah, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Biarlah Roh Kudus yang memberkati saudara, dimanapun saudara berada. Biarlah Tuhan memberkati kesehatan, memberkati rumah tangga, memberkati pekerjaan, dan biarlah semuanya ini memuliakan nama Tuhan saja. Hidup kita memuliakan nama Tuhan saja. Setiap saat kita dimanapun kita berada, tetap kita memuji, menyembah, dan jangan lupa melangkah bersama Tuhan. Demikian firman Tuhan ini, biarlah Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.